Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, rumahnya, masjidnya, untuk sama-sama kita beribadah di sini. Kita niatkan i'tikaf dari semalam, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tahajud berjamaah, sholat subuh berjamaah. Hadir lagi di majelis ilmu sampai syuruh, insyaallah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh yang ikhlas karenanya, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada idola kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tidak pernah lelah untuk mempelajari sirah, perjalanan kehidupannya, untuk kita amalkan sunnah-sunnahnya, karena kita berharap kelak di akhirat kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Randy Saputra selaku co-founder Berkah Box, selaku mudir lah di sini ya, di pesantren Berkah Box Balikpapan ini, masya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar, relawan, adik-adik semuanya, teman-teman yang kita berjuang sama-sama mengharapkan ridha Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk mengilmui diri. Karena sekali lagi saya mengulang supaya jadi pengingat buat saya dan kita semua ya. Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kita berucap dan berbuat. Jadi sesuatu yang tanpa landasan ilmu, pertama, kalau itu ibadah bisa saja tertolak. Yang kedua, kalau itu program kita mengharapkan kebaikan, malah jangan-jangan yang datang adalah mudarat. Nauzubillah min dzalik. Makanya penting sekali kita terus mengilmu diri kepada ulama. Kalau tadi Ustaz tadi bilang saya ini ulama, la haula wala quwwata illa billah. Ulama dari mananya? Dari segi mananya coba? Ulama arsitek baru S1 juga, belum bisa dibilang ulama-ulama banget kalau di arsitektur. Belum sampai doktor apalagi profesor gitu. Jadi kalau dibilang ilmu enggak ada. Boleh dibilang hampir enggak ada yang pakar saja. Mau dibilang pakar Quran, enggak juga. Bukan hafalan saya enggak mungkin 30 juz. Mungkin teman-teman lebih Masya Allah Qurannya, lebih fasih bacaannya. Ada yang udah punya ijazah sanad. Saya mungkin buat teman-teman hari ini yang punya syahadah, bacaannya wah ini ustaz-ustaz fasahatul lisannya kurang pas nih. Ada makhrajul huruf ini geser dikit nih kurang pas. Oh, sifatul hurufnya kurang sempurna. Jangan-jangan ada di antara teman-teman yang merasa begitu. Dan memang nggak masalah, karena saya juga merasa bisa juga masih kurang gitu. Jadi dari segi kefasihan saya masih biasa-biasa aja. Dari segi pemahaman, apalagi saya bukan background dari Timur Tengah, gelar saya bukan LCMA, semalam saya bilang ST, mudah-mudahan bukan sok tahu. Dibilang dari bidang apa lagi? Dari bidang mengamalkannya. Makin jauh lagi kan harus ilmu dulu yang kuat baru sempurna mengamalkan. Jadi memang saya ini biasa aja teman-teman. Paling yang lebihnya di mana? Lebihnya mungkin followersnya 3 jutaan di Instagram seperti dibilang Ustaz Randy. Kalau hari ini itu oleh orang awam dianggap kelebihan. Tapi ini suatu musibah sebenarnya. Ambillah ilmu dari alim, dari ulama, bukan dari orang yang terkenal. Bukan dari orang
influencer, bukan dari orang yang sekedar public figure. Kalau public figure diimbangi dengan background keilmuan ini, ya nggak masalah. Saya jadi hari ini punya tanggung jawab moral untuk kasih tahu ini teman-teman, supaya teman-teman gak menganggap berlebihan. Ini Bang Muslim sekolah, Masya Allah, ini ikut kegiatan bareng, sholat tahajud bareng, ikut kajian bareng, ini pokoknya harus dapat foto nanti. Yang sampai teman-teman salah orientasi gitu, nganggap saya ini kayak udah gimana gitu, padahal saya cuma mungkin kalau dalam perjuangan kebangkitan Islam saya cuma secuil aja perjuangannya, gak seberapa dibandingin Masya Allah nih teman-teman relawan gitu, dengan program-program yang luar biasa. Saya ini apa ya? Apa kebaikan yang saya lakukan ya? Tapi mudah-mudahan yang sedikit itu mengundang ridho Allah, itu yang paling mahal, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, biasa aja ya, saya ini cuma anak muda biasa yang mungkin semasa dari kecil saya pernah belajar Quran, itu pun gak tuntas ya. Tapi hari ini Allah kasih amanah dengan wasilah Quran. Hari ini saya dikenal sama masyarakat. Mudah-mudahan itu jadi jalan kebaikan. Saya hanya berharap itu aja. Mentok-mentoknya saya ini dai aja. Makanya saya gak mau dipanggil ustaz, gak mau membranding diri sebagai ustaz. Karena kalau di Timur Tengah sana dipanggil ustaz itu kalau udah apa? Kalau udah minimal gelarnya doktor, itu udah lama banget, udah kayak syekh lah. Itu Timur Tengah. Mungkin tapi kalau Indonesia tradisinya beda tentu. Kalau ustaz kita tahu artinya guru ya, kalau dalam bahasa Arab itu pun diserap dari bahasa Turki kalau saya nggak salah. Apapun lah itu hanya soal istilah, tapi saya jujur kurang nyaman kalau dipanggil ustaz. Parahnya lagi syekh gitu dipanggil. Udah jangan panggil ustaz, dipanggil syekh gitu. Lebih ngeri lagi. Karena masih syabab ini, masih anak muda. Masih syabab nggak ya? Masih pemuda lah ya. Masih fatah. Kita sama-sama anak muda, sepakat nggak? Atau masih berjiwa muda ya besarnya? Jadi memang keistimewaan pemuda itu dalam Quran luar biasa. Guru saya Ustaz Budi Azhari dalam banyak kajiannya, dalam banyak ceramahnya, bahkan dalam bukunya ya, Pemuda antara Hijaz dan Amerika, itu Masya Allah membahas bagaimana peradaban Islam, bahkan jauh sebelum Islam ya, dinullah yang hanif, yang diemban oleh para nabi, utusan Allah, pilihan Allah, itu semuanya ada di pundak para pemuda. Sebut aja dalam Quran. Jadi biar kita tahu nih bahwa pemuda ini luar biasa kedudukannya dalam Quran. Jangan sampai kita menyanyiakan usia muda, mumpung masih muda, main dulu lah, nantilah tobat kan bisa nanti, atau berkontribusi buat umat nantilah kalau udah 40, kalau udah 50. Entar dulu. Kita lihat, kita belajar dari sejarah, karena sepertiga dari Quran isinya adalah sejarah. Agar sejarah itu tidak dilupakan, karena sejarah akan berulang. Jadi kita ambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah. Ibrah itu artinya menyeberang. Mu'abir artinya jembatan. Jadi ibrah agar kita menyeberang ke masa lalu, terhubung dengan masa lalu untuk kita ambil pelajaran di hari ini. Kenapa? Karena sejarah selalu mengulangi dirinya. Pasti selalu begitu. Kita hari ini ada di zaman mana, itu sama ahli sejarah bisa ditebak setelah ini akan kejadian apa. Itu terukur semuanya. Dan Masya Allah, tabarakallah, itu kejadian benar. Nah, kita kaji dulu dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalnya. Ini nggak detail ya, tapi comot-comot aja untuk membangun pola pikir kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sekelompok masyarakat berkata, kami mendengar ada seorang anak muda, Fatah. Nah, Fatah ini pemuda. Yadhkuruhum disebutkan oleh mereka namanya yuqalu lahu Ibrahim. Namanya adalah Ibrahim. Ini kisah tentang apa? Ayat ini lanjutannya nanti kisah tentang apa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu usia muda yang sudah memiliki tauhid yang luar biasa. Perjalanan mencari Tuhan ya, mencari Roh. Mungkin kita tahu kisahnya ya.
lihat matahari, lihat bulan, hadza rabbi, hadza akbar. Kita tahu dalam surah Al-An'am ada, teman-teman bisa tadabbur nanti. Jadi Nabi Ibrahim muda bukan hanya punya tauhid yang luar biasa, bukan hanya imannya kuat luar biasa, tapi nggak rela melihat kaumnya, masyarakatnya berbuat kesyirikan menyembah berhala. Jadi anak muda yang hebat itu anak muda yang bukan hanya mikirin diri sendiri, tapi mikirin umat, mikirin peradaban. Itu baru anak muda yang keren, anak muda yang hebat, anak muda yang luar biasa. Nabi Ibrahim usia muda udah punya tauhid luar biasa. Bukan hanya mikirin, ya penting saya udah soleh, ya penting saya udah dekat sama Allah, ya penting saya udah kenal Allah. Bukan hanya gitu, tapi gak rela masyarakatnya menyembah berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri Adam. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan resiko tinggi. Dan terbukti Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api. Kita tahu kisahnya, apinya luar biasa besar yang disiapkan oleh Raja Namrud. Namun dengan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di episode ini? Pemuda. Jadi pemuda yang luar biasa, yang punya iman, yang memikirkan orang banyak. Itu satu. Terus kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, ini juga luar biasa ya. Satu surah full kisah Nabi Yusuf, lengkap banget. Teman-teman nanti silakan tadabbur, ada hikmah, ada pelajaran yang banyak banget. Namun di angle ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri raja, menurut nama Israiliyat Zulaikha namanya, kita sering menyebut itu. Sebut aja kalau Quran menyebutkan istri Al-Aziz, istri Raja Mesir. Jadi digoda oleh perempuan yang cantik jelita dalam keadaan jauh dari keluarga. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Pintu-pintu ditutup rapat. Usia muda, syahwatnya luar biasa. Yang ngajak perempuan duluan aman. Jadi banyak banget alasan untuk membenarkan ajakan Zulaikha itu. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Saat itu Nabi Yusuf berusia fatah, pemuda. Tapi Nabi Yusuf yang berusia pemuda ini mampu berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini yang nyaris hampir gak bisa diucapkan oleh anak muda hari ini, barangkali kalau ada di posisi yang sama seperti Nabi Yusuf. Benar gak? Itulah kualitas pemuda kita hari ini. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, memang dibimbing oleh Allah dengan Quran dan bukti. Jadi yang mau kita ambil inspirasi pelajaran dari sini, usia muda, pemuda. Oke, kita cukupkan dulu kisah Nabi Yusuf. Kisah Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fakta lagi ya, Ashabul Kahfi, anak muda yang mereka udah nggak punya jalan keluar lain, nggak ada pilihan lain selain kabur dari kejaran Raja Dictyanus yang memaksa mereka untuk berbuat kesyirikan. Jadi mereka anak muda, mereka dakwahin dulu, mereka berjuang dulu. Tapi di saat nggak ada pilihan baru mereka melarikan diri, menyelamatkan diri dan berlindung di dalam gua. Allah tidurkan 359 tahun. Kita bisa tadabbur tiap hari Jumat. Nah ini hari Jumat yang mau baca Al-Kahfi. Ada 4 kisah di dalamnya. Ada kisah Al-Kahfi, kisah dua pemilik kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir. Nah ini juga pemuda. Wa idh qala Musa li fatah, Nabi Musa dan seorang anak muda yang nemeninnya. Dan usia Nabi Musa juga, Nabi Musa juga masih muda waktu itu. Dan terakhir kisah Dzulkarnain, ini kisah yang luar biasa, kisah yang menjadi tantangan dari kafir Quraisy nanya ke Nabi karena mereka dapat kisi-kisi dari ahli kitab Yahudi, nantangin, wahai Muhammad, kalau kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini kami akan beriman. Senang banget Nabi ditanyain kan, sampai Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah. Allah tegur kan di tengah-tengah surah Al-Kahfi. Mereka tanya 2 pertanyaan, Allah jawab 4. Karena kisah-kisah ini kisah yang ditanya cuma Ashabul Kahfi dengan Dzulkarnain, tapi Allah tambahkan 2 kisah lagi, kisah 2 pemilik kebun. Ini untuk menyindir orang Quraisy. Mereka itu full service.
Mekah lembah yang tandus, nggak tumbuh pepohonan apapun, tapi segala rezeki, segala buah-buahan ada di sana sampai hari ini. Coba umroh, coba lihat di hotel bintang 5, makanan apa yang nggak ada di Mekah? Ada semua, full service, berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Dan anugerahkanlah anak cucu keturunanku dengan rizki yang berlimpah, dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Jadi kisah dua pemilik kebun ini nanti silakan kita dapuri. Ini sindiran buat orang kafir Quraisy. Harusnya mereka beriman karena mereka sangat nyaman hidup di Mekah. Adapun satu lagi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini sindiran untuk orang Yahudi. Nabi Musa kan nggak sabar, bertanya terus ya sampai 3 kali ke Nabi Khidir. Jadi ini sindiran kepada ahli kitab Yahudi bahwa ada yang lebih pintar dari mereka, yaitu Allah SWT. Allah SWT. Nah, kalau hikmah Ashabul Kahfi dengan Raja Zulkarnain apa? Nah, coba kita dapati. Kalau tadabbur semua kita bisa, tapi kalau tafsir nggak boleh sembarangan, harus sama ulama. Tapi kalau tadabbur silakan. Wallahu a'lam. Jadi lagi-lagi pemuda, potret pemuda banyak banget ya dalam Quran. Kisah Ashabul Ukhdud yang dilempar ke dalam parit api dalam surah Al-Buruj yang tadi sama-sama kita tadabburi dalam sholat malam, itu juga pemuda. Apalagi banyak banget potret pemuda dalam Quran. Nabi Musa ketika dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib dalam surah Al-Qasas, itu juga pemuda. Jadi betapa pemuda ini sangat luar biasa ya. Allah sangat mengistimewakan pemuda sampai-sampai potret kisah yang Allah hadirkan dalam Quran di episode tokoh-tokohnya itu para pemuda semua. Kemudian kalau kita lihat lagi di sekitar Nabi, para pemuda di sekeliling Nabi, ini banyak banget. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang 4 dari Mekah, yang 1 Abu Hurairah yang memang asalnya dari Yaman, meriwayatkan 5.374 hadis yang sampai ke kita jalurnya hari ini. Ini anak muda, anak kecil. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga usia muda. Ini perempuan paling cerdas di umat ini. Kemudian Abdullah bin Umar, ayahnya dia Umar bin Khattab, anak muda, anak kecil. Satu lagi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini saya ngefans banget sama Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena ini sahabat Nabi yang paling ahlul Quran, yang paling paham tafsir, yang tahu mana ayat turun di malam hari, yang turun di siang hari, diketahui semuanya. Padahal Abdullah bin Abbas lahir ketika Rasulullah usia 50 tahun. Artinya terlambat start 10 tahun. Nabi kan diangkat oleh Allah jadi Rasul usia 40. Ini Abdullah bin Abbas baru lahir usia Nabi 50. Itu pun masih bayi. 3 tahun kemudian usia Abdullah bin Abbas 3 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi coba lihat, ini anak muda, anak kecil gitu ya, terlambat start. Tapi sepeninggal Nabi ketika Rasulullah wafat di usia 13 tahun ya, Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paling ngerti Quran, orang yang paling ngerti tafsir Quran, orang yang anak kecil yang sangat cerdas, yang Nabi cukup berkata, "Ihfazillah yahfazuka." Nah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Coba anak SD dikasih tahu gitu, paham nggak kalau hari ini? Gimana menjaga Allah? Allah nggak perlu dijaga. Tapi anak kecil bisa paham, oh yang dimaksud adalah jaga kewajiban kepada Allah, jaga ketaatan kepada Allah. Allah akan menjagamu. Langsung paham tuh anak kecil. Dan yang kerennya lagi, di usia 16 tahun, ada yang usia 16 ya di sini. Abdullah bin Abbas diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mendebat kaum Khawarij yang jumlahnya mereka 6.000-an orang. Kaum Khawarij ini anak-anak muda juga yang ghirah beragamanya luar biasa. Makanya beragama itu gak cukup hanya semangat, gak cukup hanya spirit ghirah berapi-api, gak cukup, harus punya ilmu yang benar, ilmu yang mahal teman-teman. Yang sampai kita seperti orang Khawarij ini, mereka semangat banget beramal. Kalau lihat sholat mereka, kalau lihat bacaan Quran mereka, gak ada apa-apanya. Bakal minder, itu sahabat Nabi aja bakal minder melihat ibadahnya orang-orang Khawarij. Tapi kata Nabi, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran
tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Nggak nyampe ke hati, cuma di lisan aja. Mungkin merdu lantunannya, mungkin fasih bacaannya, tapi nggak pernah dipahami, apalagi sampai ke hati sehingga menumbuhkan keimanan yang benar. Nah itu orang Khawarij. Makanya mereka sangat mudah sekali mentakfiri, mengkafirkan orang yang nggak sepemikiran dengan mereka, bahkan membunuh sahabat Nabi yang lain yang tidak sejalan, yang tidak sefikir dengan mereka. Jadi bahaya banget inilah kaum Khawarij. Hari ini ada yang model begitu? Ya ada, sejarah berulang ya. Nah orang Khawarij ini didebat oleh Abdullah bin Abbas 1 lawan 6.000, kalah yang 6.000 itu. Lebih dari setengahnya kembali ke iman yang benar. Karya anak muda usia 16 tahun. Ngapain anak muda kita di usia 16 tahun hari ini? Main game. Itu Abdullah bin Abbas, bukan hanya perawi hadis yang paling banyak, tapi ahlul Quran. Anak kecil, anak muda. Begitulah kualitas pemuda ketika dididik oleh manusia terbaik, ketika dipandu oleh wahyu. Kita lanjut dulu datanya sedikit lagi ya. 3 yang dari Madinah ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu khadimnya Rasulullah yang dititipkan oleh ibunya. Sangat visioner ya, menitipkan anaknya ke manusia terbaik untuk dididik. Ini Anas bin Malik. Kemudian yang selanjutnya ada Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ada Jabir bin Abdullah. Jadi ketujuhnya semuanya anak muda, semuanya anak kecil. Jadi kalau kita hari ini punya anak muda ya, punya anak remaja, istilah remaja itu nggak ada dalam Islam seharusnya. Setelah balik ya sudah dewasa, itu remaja itu kan usia middle, apa istilahnya itu? Istilah teenager ya kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan dari peradaban Eropa, dari Amerika yang mereka gagal mendidik anak mudanya, akhirnya dibuatlah teori remaja mencari jati diri, pubertas segala macam, akhirnya dibawa ke kita hari ini. Kita nggak belajar dari Islam, padahal anak muda dalam Islam itu luar biasa, bahkan udah punya karya yang hebat-hebat. Lihat Muhammad Al-Fatih, lihat Salahuddin Al-Ayyubi, lihat Imam An-Nawawi, ulama-ulama semuanya anak-anak muda. Lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, mereka berkarya bahkan dalam usia mudanya. Hebat-hebat. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kok hari ini anak kecil udah dikasih hafalan Quran kok, udah diajarin Quran kok, nggak, kualitasnya nggak sama? Apa yang beda? Yang beda adalah kurikulumnya. Makanya kalau kita mau menghadirkan kembali pemuda-pemuda yang hebat, kayak sahabat Nabi, sepanjang sejarah peradaban Islam di berbagai dola Islamia, maka yang harus kita tiru adalah kurikulum Rasulullah. Bukan hanya sekedar ngajarin Quran, tapi harus tahu kurikulumnya. Salah seorang pakar sirah nabawiyah, Syekh Profesor Dr. Munir Ghotban Hafizahullah Ta'ala, beliau meneliti Al-Quran dari urutan turunnya, bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi dari Al-Ala dan seterusnya ya. Di antara surah-surah yang awal turunnya ada Al-Muzammil, ada Al-Mudaththir, ada Duha dan seterusnya sampai An-Nas. Jadi beliau meneliti surah-surah yang turun berdasarkan urutan wahyu. Ternyata beliau mendapatkan data yang luar biasa. Quran terbagi menjadi 3 tema besar. Begitu surah yang ke-38 selesai turun, masuk ke surah yang ke-39 yang Allah turunkan, rasanya berbeda, berubah temanya. 38 itu sepertiga dari 114, itu saya betul ya. Jadi 38 surah, 38 temanya beda-beda. Tema yang pertama Islah an-nas, tentang memperbaiki pribadi. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini kan di ayat kedua surah Al-Jumu'ah, tema tazkiyatun nas, bahwa Quran itu untuk menyucikan jiwa, wa yuzakkihim, untuk memperbaiki pribadi, membangun keimanan, mengokohkan tauhid, memperbaiki akhlak, menyucikan jiwa dan seterusnya. Jadi itu tujuan utama Quran. Makanya kalau generasi ini melewati fase itu, melewati tahapan itu, hasilnya pasti beda. Bahkan naudzubillah min dzalik, udah diajarin Quran, udah dihafalin Quran, kok akhlaknya nggak bagus, kok akhlaknya nggak kuat. Apakah dia menggunakan Quran untuk meraih dunia? Alhamdulillah. Kok bisa ada yang model begitu? Karena melewati tahapan, imannya belum tumbuh,
Makanya kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in hebat-hebat, mereka berkata, "Nata'allam al-iman qabla al-Qur'an." Kami belajar iman sebelum Quran. Maksudnya gimana belajar iman? Bukankah informasi tentang keimanan ada dalam Quran? Ya betul. Ayat-ayat yang turun duluan ketika fase dakwah Nabi di Mekah, fase Makkiyah sebelum hijrah, itu ayat-ayat untuk membangun keimanan tentang akhirat, tentang surga. Yang tadi kita baca dalam surah di juz 30 itu kan ayat surah-surah Makkiyah umumnya semuanya, hampir semuanya Makkiyah. Ada yang enggak Makkiyah, misalnya surah An-Nasr itu turun setelah hijrah. Meskipun turunnya di Mekah, tapi setelah hijrah maka itu disebut Madaniyah atau Madaniyah. Jadi iman itu dibentuk dalam proses yang panjang, gak instan. Sebagaimana Nabi lebih lama berada di Mekah daripada di Madinah. 13 tahun dibandingkan di Madinah kan cuma 10 tahun. Lebih lama di Mekah. Menanamkan keimanan itu lebih lama. Baru nanti ketika di Mekah turun ayat perintah, turun ayat larangan. Itu gampang. Para sahabat langsung berkata, "Qaulu sami'na wa ata'na." Kenapa? Karena keimanan mereka sudah terinstal. Dan itu bukan hal yang instan. Ayat Makkiyah itu pendek-pendek, tapi jumlahnya banyak, pengulangannya. Jadi dialog iman dengan anak itu repetisinya harus banyak, harus sering-sering. Tapi hal-hal yang sederhana, dia makan, ini rezeki dari siapa? Dari Allah. Dia lihat bulan, kalau dia nanya, kok bulan begitu? Beginilah Allah menciptakan Nabi. Kok ini begitu? Gitu. Jadi kita hadirkan Allah, kita libatkan Allah, kita kenalkan Allah dengan Asma'ul Husna, nama-namanya yang mulia, yang baik, yang indah. Jadi ini ada ilmu khusus ya, dialog iman dengan anak gitu. Ini cuma kulitnya aja teman-teman. Tapi kalau fase ini lewat, hasilnya beda. Kayak kita ini, kita kan masa kecil belajarnya ada nggak belajar iman? Habib boleh dibilang nggak ada. Bahkan kita belajar agama belakangan, betul ya? Makanya hasilnya beda. Kalau dalam sepanjang peradaban Islam itu agama dulu yang diajarkan, Quran, iman dulu, Quran dulu, hadis dulu, syariat dulu, halal haram dulu. Udah selesai dengan ilmu agama, baru belajar ilmu yang lain. Makanya hasilnya hebat-hebat, luar biasa. Ilmu yang dikembangkan, baik itu sains, ilmu hukum, selalu tujuannya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka ulama, para ahli ilmu, apapun ilmunya. Jadi kalau kita hari ini belajar ilmu, tapi nggak nambah rasa takut kita kepada Allah, ada yang salah dalam ilmu itu, atau ada yang salah dalam cara kita mempelajarinya, mungkin adabnya, atau mungkin niatnya. Pasti ada yang keliru. Kalau ilmu nggak membuat kita takut kepada Allah, apapun ilmunya. Ilmuwan dulu, ulama dulu yang ahli Quran, mereka udah selesai dengan agama, udah selesai dengan Quran. Mereka pelajari matematika misalnya, seperti Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Lahirlah teori algoritma yang sampai hari ini masih digunakan. Coba kalau algoritmanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi nggak ada di HP. Karena basisnya digital kan algoritma 1010, bahkan angka 0 aja itu ditentukan oleh Al-Khwarizmi. Sebelum angka 0 ditemukan, orang Eropa itu menghitung dengan angka Romawi. 1+1, 2+2, 3+3, 4 V I di belakang. Pakai kode, simbol. Itu rumit, matematika nggak berkembang sepesat ketika angka 0 udah ditemukan. Algoritma, termasuk kamera kan Ibnu Haytham, ulama yang ahlul Quran, yang meneliti fisika optik pertama kali, bagaimana terjadinya pembiasan lewat lensa. Bahkan orang pertama juga yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, bagaimana prinsip kerjanya. Itu ulama Islam yang kembangkan. Ibnu Haytham yang ahlul Quran. Karena mustahil ilmu sains dipelajari sebelum selesai Quran. Bahkan Quran itu menjadi sumber segala ilmu, sumber referensi tertinggi itu Quran. Kalau hari ini penelitian untuk membuktikan ayat Quran. Kalau dulu orang udah beriman dengan ayat Quran, udah yakin ini masih benar, ya tinggal dikembangkan aja. Kalau ini masa mau diujikan? Ini kan kebalik. Makanya jangan sampai kita baru mau beriman untuk Quran setelah dibuktikan oleh sains. Siapa sains gitu ya? Hebat banget sains itu.
Jadi gitu teman-teman. Dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, kita mengenal nama Ibnu Sina, terlepas dari para ulama mempermasalahkan akidah Ibnu Sina. Tapi yang jelas Ibnu Sina ini lahir dan besar di lingkungan ilmiah Islamiyah. Makanya luar biasa ilmunya di bidang kedokteran. Ada, bukan hanya satu-satunya. Ada Ibnu Nafis, orang bernama yang meneliti peredaran darah minal manusia. Ada Az-Zahrawi, orang yang menemukan 200 jenis alat bedah untuk operasi. Sampai hari ini masih digunakan. Itu karya ulama Islam semua. Tapi kok jarang dikasih tahu ya kita hari ini. Ya memang udah secara sistematis dan terstruktur. Kita generasi Islam dijauhkan dari sejarah kita. Beneran. Di segala ilmu. Saya dulu belajar arsitektur di ITB. Mata kuliah kritik sejarah arsitektur, atau kuliah sejarah kan, itu gak pernah dibahas di latar muslimin. Padahal arsitektur dan peradaban Islam itu gak ada tandingannya kalau dibandingin dengan peradaban Eropa. Bahkan mereka mencuri ilmu dari kaum muslimin. Istana Alhambra itu bangunan terbaik pada zamannya, reliefnya rumit banget, pakai algoritma canggih banget, hanya bisa dipecahkan oleh komputer kalau hari ini. Ada air mancur yang bekerja dengan prinsip energi yang terus-menerus berubah. Wallahu alam. Hari ini nggak ketahuan gimana prinsip kerjanya. Bagaimana bagaimana Mimar Sinan, arsitek Turki Utsmani yang menciptakan kubah masjid, nggak perlu sound system. Hari ini teman-teman bisa dengar suara saya karena pakai sound system, ada listrik. Zaman dulu nggak ada, tapi dengan kubah masjid bukan hanya fungsi struktural, tapi juga untuk fungsi akustik, interferensi konstruktif, sehingga masjid yang besar banget, saf paling belakang bisa mendengar suara imam yang ada di mihrab. Itu teknologi. Kalau hari ini arsitektur ya udah sekedar impresi, sekedar indah, sekedar estetika. Kalau dulu fungsi dulu, itulah yang Islami. Fungsi, baru kemudian yang lain-lain, baru kemudian keindahan, estetika. Itu peradaban muslimin yang mereka dekat dengan Quran, mengambil inspirasi dari Quran. Tapi hari ini kita dikit-dikit Barat, dikit Eropa, bahkan dihilangkan musliminnya. Banyak yang dimanipulasi. Contoh, siapa pun pesawat terbang? Siapa? Wright bersaudara? Yakin? Itu versi Barat. 1000 tahun sebelum itu Ibnu Firnas terinspirasi dari Abbas bin Firnas, terinspirasi dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Adakah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha-Rahman? Ayat ini menginspirasi Abbas bin Firnas menciptakan prototipe pesawat terbang seperti para lain dan menjadi manusia pertama yang berhasil terbang selain Nabi. Karena Nabi Muhammad terbang dengan Burak, Nabi Sulaiman terbang dengan tentara angin. Ini manusia biasa terbang. Ulama Islam, ahli Quran. Jadi gitu dulu muslimin ketika hebat teman-teman. Itu di bidang ilmu pengetahuan ya. Kenapa? Sekali lagi karena mereka belajar agama duluan, dan karena mereka belajar agama untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Matematika, zakat, menghitung potensi zakat, mengelola wakaf, itu untuk matematika. Kedokteran, orang kalau sakit ibadahnya terbatas, makanya dikembangkan. Kalau orang sakit sholatnya gerakan nggak sempurna, nggak bisa haji, umroh, nggak bisa berjihad, jadi terbatas orang sakit itu. Di samping memang ada kemuliaan dari Allah, menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Itulah tujuan ilmu dikembangkan. Kalau hari ini ilmu untuk apa? Ilmu untuk memperkaya diri, ilmu untuk materialisme, untuk kapitalis, segala macam. Ustaz ini lebih paham lah bagaimana keadaan zaman sekarang ya. Rusaknya Masya Allah, ilmu makin canggih, tapi bumi kok makin rusak nih. Kemarin saya sebelum landing di Kalimantan, saya lihat kok banyak banget danau-danau warna biru ya. Nah, teman-teman tahu kan ya itu apa ya? Danau bumi berlubang, luka ya, bumi menganga, dibiarin terbuka begitu, menghasilkan limbah, logam berat, timbal segala macam, menelan korban jiwa. Itu ilmu pengetahuan yang kita agung-agungkan hari ini. Begitulah ketika dunia nggak dipimpin oleh muslimin, tidak menggunakan syariat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah jadinya
Teknologi canggih tapi bumi makin rusak, hutan makin gundul, betul ya? Polusi udara, muncul penyakit yang aneh-aneh, tumor, kanker, mana ada sama dulu? Anak kecil lahir autis, mana ada sama dulu? Itulah teknologi peradaban hari ini. Karena dipimpin bukan oleh kaum muslimin. Siapa yang pimpin hari ini? Yahudi. Semenjak runtuhnya adalah Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani dulu runtuh itu yang terornya adalah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini dia seorang Yahudi dari Belanda. Jadi peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Maka kalau kita hari ini ingin mengembalikan peradaban Islam, kalahkan Yahudi. Gimana caranya? Kita kembali kepada Quran. Dalam surah Al-Isra, dalam tadabbur ulama, ayat pertama Isra Mi'raj ini kisah Nabi Muhammad, kisah kaum Islam ya. Ayat kedua sampai ke 8 ini tentang Bani Israil umat Nabi Musa. Ayat 9-nya Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ketika Allah kembali membicarakan orang beriman, Allah membuka dengan Quran, Inna hadzal Qur'an. Maka ketika kita kembali kepada Quran, umat ini akan kuat dan insyaallah bisa mengalahkan kembali Yahudi. Tapi nggak bisa sehari dua hari. Membangkitkan peradaban itu bisa puluhan tahun, tapi harus mulai estafetnya dari hari ini. Makanya saya pribadi saya yakin dengan keilmuan dari guru kami Ustaz Budi Azhari, beliau dengan kitab Al-Fatihnya, kurikulum langsung dari uang ya. Ya karena literatur referensinya ada semuanya, bisa dibuka dan bisa diterapkan untuk hari ini. Sebelum beliau mengutak dulu kajiannya sampai 6 tahun mengumpulkan ilmunya baru bergerak. Di Baitul Malnya juga sama gitu. Jadi saya yakin untuk berkhidmat di guru kami ya, masing-masing punya jalannya, tujuan kita sama. Tapi kalau saya sih yakinnya membuat sesuatu itu harus dengan landasan ilmu. Karena saya ini belum punya ilmu, ya udah saya support aja program ulama gitu. Makanya kalau ditanya ini, kalau saya udah bikin apa gitu, belum bikin apa-apa. Saya support ulama aja. Karena saya bukan ulama, saya bukan ahli ilmu. Jadi peradaban itu akan bangkit, teman-teman. Pertanyaannya ketika momentum itu datang, ketika momentum itu tiba, karena khilafah dan minhaj nubuwah itu pasti akan tegak kembali. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kita hari ini setia kepada NKRI, betul. Bahkan NKRI juga diperjuangkan oleh dengan darah ulama dan santri. Dan itu nggak boleh kita lupakan sebagai sejarah. Jadi saham umat Islam sangat besar untuk Indonesia. Kok hari ini umat Islam dipojokkan, dituduh intoleran, dituduh radikal? Sehat, gitu ya. Jadi belajar sejarah agar kita tahu kebesaran kita untuk kita pulang kembali ke daerah. Jadikan kenangan sebagai panduan. Nah, itu salah satu tagline yang saya dapat dari guru saya Ustaz Budi Azhari. Jadi itu teman-teman, di Quran juga sama. Intinya mari kita terus belajar ya. Kebangkitan itu akan datang. Pertanyaannya kita ada di gerbong perjuangan atau di gerbong penonton. Tugas kita adalah berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Gak harus sampai, gak ada tuntutan untuk nyampe. Mungkin bukan di zaman kita Islam ini bangkit, mungkin di anak kita dan di cucu kita, tapi harus kita mulai dari hari ini. Dan hal yang paling logis untuk menghadirkan kembalinya peradaban adalah berjuang di bidang pendidikan. Karena kalau kita hari ini ngadalin kurikulum hari ini, kurikulum sekuler, mohon maaf, orang pintar agama nggak ngerti umum, orang ngerti umum nggak ngerti agama. Kebelah, kebalik. Kalau dulu di masa kejayaan Islam kegabung semuanya, bahkan seorang itu bisa memiliki multidisiplin ilmu, generalis, pakar di banyak hal, pakar Quran dia, tapi pakar sains juga dia. Al-Allamah itu gelar tertingginya. Karena itu kalimat mubalaghah ya, hyperbola untuk orang yang pintar banget. Tapi kalau hari ini kan gelar tertinggi, mohon maaf, profesor. Profesor itu hanya ahli bukan di satu bidang ilmu, tapi di satu subbab ilmu, cabangnya ilmu. Jadi sebenarnya dari segi kualitas manusia kemunduran ya peradaban kita hari ini. Kalau teknologi, infrastruktur segala macam mungkin canggih, peradaban yang hebat gak dilihat dari infrastrukturnya, gak dilihat dari bangunan megahnya, gak dilihat dari jalan raya mulusnya, jembatan menjulang tingginya, enggak. Tapi dilihat dari kualitas manusianya. Karena unsur terpenting peradaban adalah manusia. Maka kalau kita ingin memperbaiki peradaban, perbaiki manusia. Dan hal yang paling logis untuk memperbaiki manusia adalah bergerak di bidang pendidikan.
Dan nafasnya pendidikan itu tidak instan. Jadi ini lama nih kalau begini, nah itu nggak masuk. Pendidikan harus sabar. Kunci ilmu itu sabar. Rasulullah usia 63 tahun, dididik oleh Allah 40 tahun, dipersiapkan oleh Allah 40 tahun, dikasih tugas oleh Allah 23 tahun, 2:1. Jadi kita harus sabar dalam belajar, jangan dikit-dikit kita langsung bergerak, langsung action gitu. Belajar dulu, ilmui dulu. Jangan ini lama banget, ini umat udah butuh kita, umat sudah lama harus kasih makan. Iya betul, harus ada yang berjuang pragmatis harus. Tapi untuk berjuang sampai ke tujuan yang ideal itu butuh kesabaran, butuh ahli ilmu, nggak boleh sembarangan. Kalau nggak nyampe kita. Hari ini umpamanya kita mau membenahi ekonomi, nggak akan nyampe gitu. Dikit-dikit dilabelin syariah, kredit syariah. Kredit aja bukan ruh Islam. Islam mengajarkan kita untuk bebas hutang kok. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kan doa yang diajarkan Nabi yang kita selipkan dalam pikir pagi sore. Kok hutang dijadikan sistemnya? Makanya kalau cuma diganti syariah aja, itu nggak akan nyampe itu peradaban. Makanya coba lihat perbankan syariah udah mulai ada dari tahun 95 kalau saya nggak salah. Ini udah tahun 2020, tapi coba lihat asetnya nggak pernah mentok, nggak pernah lebih dari 5%. Ya karena nggak bisa menegakkan syariah kalau kita nggak punya fondasinya. Contoh sederhana gini, kan kalau dalam Al-Baqarah 282, kalau seseorang berhutang belum sanggup bayar, maka tangguhkan, kasih tenggat waktu lagi. Itu yang nggak dimiliki oleh non-Muslim. Jadi kalau non-Muslim mau menjalankan sistem syariat, ya nggak bisa. Orang yang nggak punya iman, gimana mau menjalankan syariah? Ya nggak akan jalan, nggak akan sampai. Makanya kenapa kita harus memperbaiki dari fondasinya, dari manusianya. Coba bayangin ketika generasi yang lahir, yang hadir di bumi ini udah semuanya ahlul Quran, tiap rumah ahlul Quran. Sangat mungkin akan muncul pemimpin yang ahlul Quran juga. Gitu kita berpikirnya. Jadi gimana pemimpin itu, gimana kualitas masyarakat. Kita memperbaiki ekonomi juga sama, gimana kualitas masyarakatnya. Kita memperbaiki politik sama, dimulai dari manusianya dulu. Makanya balik lagi ke bahasan tadi yang belum selesai. Isi Quran itu ada 3 tema besar. Yang pertama islah an-nas, memperbaiki manusia dulu, memperbaiki diri. Yang kedua islah al-mujtama, memperbaiki masyarakat. Baru yang ketiga islah ad-daulah, memperbaiki negara. Itu urutannya. Kalau urutannya nggak kita penuhi, nggak kita lakukan step by step, hasilnya beda. Kita masak, bikin roti, ingredientnya sama, komposisinya sama, tapi masukinnya beda, hasilnya masih beda. Begitu juga di peradaban ini. Maka yuk terus kita ilmu diri, yuk kita support ulama yang hanif, yang memang punya ilmu, yang punya kapasitas. Kalau saya hari ini yakin yang Ustaz Budi Azhari, silakan bergerak ya teman-teman. Punya ulama, punya guru, jangan kita bergerak hanya modal semangat, tapi terus ilmu diri, jangan pernah bosan untuk belajar teman-teman. Apalagi dengan Quran ini, lautan luasnya ilmu Al-Quran ini gak akan pernah habis untuk kita selami. Terus belajar, karena menjadi ahlul Quran itu proyek seumur hidup. Udah hafal, masih ada tuntutan untuk tadabbur, untuk mempelajari tafsir, untuk mengamalkan, untuk memerajaah. Gak ada habisnya. Jadi menghafal Quran bukan tujuan akhir, tapi itu baru awal dari segalanya. Sebagaimana dulu peradaban muslimin yang ahli ilmu, mereka mengawalinya dengan menyelesaikan Quran bahkan di usia kecilnya, di usia mudanya, kemudian baru mereka kembangkan menjadi ke ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat untuk umat ini bahkan sampai hari ini. Allah a'lam bishawab, mungkin itu aja sharingnya. Kalau dikasih waktu lebih zuhur masih terus saja saya ngomong, mohon maaf ini. Saya kebanyakan ngomong karena ilmu saya kurang, jadi makin banyak ngomong sebenarnya itu indikasi ilmu yang sedikit. Beneran. Karena kalau ilmunya luas, matang, bijaksana gitu. Jadi ngomong sedikit seperti Rasulullah yang punya kemampuan jawami' al-kalim. Ngomongnya ringkas, tapi maknanya luas. Kalau saya ini udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi jadi volume, mohon maaf ini. Jadi karena saya manusia biasa, ilmunya terbatas, makanya ngomongnya banyak. Yang banyak yang diomongin memang segini aja adanya. Gak bisa lebih banyak lagi. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kita kepada ilmu yang paling dekat dengan kebenaran, dan yang ilmu itu menuntut kita 2 hal, mengamalkannya, menyampaikannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan taqabbala
kembalikan lagi ke Ustaz Fendi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك